Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Merusak tidak disukai oleh Allah. Bahkan merusak pohon-pohon dan hewan-hewan juga tidak boleh. Oleh karena itu, Allah melarang berbuat kerusakan di muka bumi. Di antara pengerusakan itu adalah pengerusakan terhadap tanaman dan binatang. Pada hari kiamat, seorang hamba akan ditanya tentang burung kecil yang dibunuhnya tanpa alasan yang benar. Termasuk dalam hal ini adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang teguran Allah kepada salah seorang nabinya. Para nabi memiliki tempat tersendiri di sisi Allah, tetapi ini tidak menghalangi untuk meluruskan mereka jika tindak tanduk mereka keliru, walaupun itu remeh. Benar, Allah menegur nabi atas tindakannya yang membakar sebuah desa semut hanya karena seekor semut menggigitnya. Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang nabi singgah di bawah pohon. Dia digigit oleh seekor semut. Dia memerintahkan agar barang bawaannya dijauhkan dari pohon itu. Lalu dia memerintahkan agar rumah semut itu dibakar. Maka Allah mewahyukan kepadanya, mengapa tidak hanya satu ekor semut saja? Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya seekor semut menggigit salah seorang nabi. Maka dia memerintahkan agar desa semut dibakar. Allah pun mewahyukan kepadanya, hanya karena kamu digigit oleh seekor semut, lalu kamu membinasakan sebuah umat yang bertasbih? Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahihnya dalam kitab Bad'il Khalqi, bab jika lala jatuh di bejana 6-356 nomor 3219. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa salah seorang nabi Allah singgah di bawah pohon. Sepertinya dia berteduh dari panas matahari untuk beristirahat dari lelahnya perjalanan. Di dekat dia berteduh terdapat sebuah desa semut. Mungkin singgahnya nabi ini bersama teman-temannya di bumi semut mengganggu mereka. Biasanya semut melawan orang yang mengganggu dan merusak ketenangannya. Seekor semut datang dan menggigit nabi itu. Seorang nabi adalah manusia. Dia pun marah seperti mereka. Kadang-kadang dia melakukan tindakan spontan yang membuatnya menyesal setelah itu dan dia disalahkan karenanya. Di antaranya adalah tindakan nabi ini. Dia marah kepada seekor semut bersama teman-temannya. Dia bertekad menghukum seluruh desa semut. Dia memerintahkan pengikutnya agar menjauhkan barangnya dari bawah pohon itu. Kemudian dia menyulut api di desa semut. Maka semut-semut yang sedang berjalan di desanya dan di sekelilingnya terbakar dan panas api itu sampai kepada semut-semut yang berada di lubangnya di dalam tanah. Keadilan menuntut orang yang tidak bersalah, tidak boleh dihukum karena kesalahan orang lain. Yang menggigit nabi ini hanyalah seekor semut. Jika memang mesti dihukum, maka semestinya yang dihukum hanyalah semut tersebut, bukan yang lain. Nabi kita mengajarkan kepada kita bahwa kita berhak melawan orang atau hewan yang menyerang kita, walaupun hewan itu adalah hewan jinak. Semut ini menyerang dan menggigit. Jika orang yang digigitnya menghukumnya, maka dia tidak disalahkan. Adapun menghukum semua semut yang ada di desa itu dan membakar mereka dengan api, ini bukanlah suatu keadilan. Semut adalah umat ciptaan Allah. Mereka bertasbih dan mensucikan Allah seperti hewan-hewan lain. Manusia tidak boleh menyerangnya kecuali jika mereka menyakitinya. Oleh karena itu, Allah menyalahkan nabi itu dan mencelanya karena dia menghukum melampaui batas. Dia menghukum semut yang tidak bersalah karena kesalahan seekor semut. Dia membunuh umat yang bertasbih kepada Allah. Dan Allah telah berfirman kepadanya untuk menegurnya. Mengapa tidak hanya satu semut saja? Hanya karena kamu digigit oleh seekor semut, kamu membinasakan umat yang bertasbih kepada Allah. Orang yang terdidik untuk merasa bersalah jika membunuh seekor semut, dia tidak mungkin setelah itu membunuh manusia tanpa salah dan tanpa alasan yang benar. Dia akan menjadi contoh mulia yang menjaga nyawa hamba-hamba Allah sebagaimana dia menjaga tanaman dan hewan.
Pelajaran-pelajaran dan faidah-faidah hadis. Yang pertama, tidak boleh membunuh semut. Sebagaimana tidak boleh membunuh binatang lain, kecuali binatang yang menyerang dan mengganggu. Dalam sebuah hadis terdapat larangan membunuh semut, tawon, hudhud, dan surat. Surat adalah burung berkepala besar dan berparuh besar, perutnya putih, punggungnya hijau, memangsa serangga dan burung kecil. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad sahih di atas syarat Bukhari Muslim. Syarah Sahih Muslim An-Nawawi 14399. Dikecualikan dari larangan membunuh binatang adalah binatang fawasyik yang berjumlah 5, baik dibunuh di daerah halal maupun di daerah haram. Fawasyik yang berjumlah 5 ini sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya adalah tikus, kalajengking, burung gagak, raja wali, dan anjing penggigit. Sahih Bukhari 6/355 nomor 3314. Selain kelima hewan fawasik ini, Rasulullah SAW juga memerintahkan membunuh cicak. Beliau menyatakan bahwa membunuhnya adalah berpahala. Lihat hadis-hadis yang memerintahkan membunuhnya dalam Sahih Muslim 41757 nomor 2237-2240. Begitu juga beliau memerintahkan membunuh ular, kecuali ular rumah yang tidak dibunuh hingga diperingatkan 3 kali. Jika setelah itu masih terlihat di rumah, maka bunuhlah. Dan dikecualikan dari ini adalah 2 macam ular, yaitu ular berekor pendek dan ular dengan 2 garis putih di punggungnya. Keduanya dibunuh secara mutlak walaupun tinggal di rumah, karena keduanya bisa menyebabkan keguguran dan kebutaan. Lihat hadis-hadis tentang ular dalam Sahih Muslim. Yang kedua, membakar makhluk hidup tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Nabi menjelaskan alasan larangan ini, yaitu bahwa yang berhak mengazab dengan api hanyalah pemilik api. Dan ini mungkin dibolehkan di dalam syariat sebelum kita, karenanya Nabi ini membakar desa semut. Yang ketiga, semut bertasbih kepada Allah sebagaimana dinyatakan dalam hadis. Allah telah memberitakan bahwa segala sesuatu bertasbih dengan memuji Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Quran Surat Al-Isra ayat 44. Yang keempat, hadis ini menyampaikan bahwa semut adalah sebuah umat. Allah telah memberitakan bahwa makhluk-makhluk, burung-burung dan hewan-hewan semuanya adalah umat seperti kita. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu. Quran Surat Al-An'am ayat 38. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.